Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum saya mulai hari ini, saya ingin kalian berdoa dulu. Nanti dipimpin oleh siapa ya di sini biasanya? Ryan ya. Oke, Ryan silahkan dipimpin berdoa. Attention please. Before this class, let's pray together. Pray, begin. Finish. Greeting to our teacher. Good morning, sir. Morning, selamat pagi. Pagi, oke. Ya baik, saya cek presensi terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, Sawah hadir. Oke. Berikutnya Ryan Hadir. Oke, baik. Untuk materi kita hari ini adalah membuat pencitraan gambar digital atau rendering. Jadi anak-anak, kemarin kita untuk pertemuan sebelumnya, yang pertama kita sudah belajar modeling, kemudian rigging, texturing, dan yang terakhir ini nanti kita akan belajar bagaimana cara rendering ya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mempersiapkan elemen render ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengatur setting render dan organisir data hasil akhir. Ya, sampai sini paham ya? Paham ya? Oke. Ya, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, Pak Arif akan sedikit menjelaskan materi tentang rendering ya. Yang pertama, tentang elemen dari render ya. Jadi elemen dari render. Perlu diketahui bahwa render itu adalah proses akhir dari keseluruhan pemodelan ataupun animasi komputer. Jadi setelah kita tadi saya jelaskan di depan ada modeling, kemudian ada texturing, ada rigging, kemudian yang terakhir adalah rendering. Jadi proses ini sangat penting dan menentukan hasil yang nanti akan didapatkan. Kemudian ketika kita render, yang jelas parameter harus kita siapkan. Jadi kita siapkan, baik itu dari geometri, kemudian kamera, cahayanya, kemudian pengaturan render itu harus kita memang setting sesuai dengan keinginan yang kita dapat. Berikutnya untuk render pass ya, elemen render ini ya. Render pass sendiri adalah pengertiannya berbagai output berbeda yang dapat dihasilkan dalam proses render. Jadi proses render itu nanti kita akan mendapatkan output yang macam-macam. Jadi misalnya nanti formatnya, ya, filenya, kemudian tata cahayanya, nah, kemudian nanti yang lain nanti bisa diatur di elemen render itu. Yang berikutnya ini tentang mengatur setting render. Nanti akan saya jelaskan secara teknis karena kita menggunakan software Blender. Nanti akan saya praktekkan ya, supaya nanti kalian juga paham bagaimana cara setting render di Blender ya. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, untuk pengaturan parameter dari rendering. Nah ini ya, jadi misalnya ukuran filenya, kecepatan FPS-nya dan lain sebagainya. Kemudian format file render output. Nah ini tadi saya jelaskan tadi ada AVI, MP4 dan seterusnya. Kemudian alokasi waktu rendering. Jadi ketika kita nanti sudah setting,
nanti akan kelihatan di situ. Oh, kita ngerender berapa frame, berapa menit, nanti waktunya berapa lama itu akan kelihatan di situ, ya. Kemudian yang terakhir adalah penamaan file, karena ini penting juga meskipun kita render itu biasanya kalau kita acak agar kita kasih nama ya, tapi ini harus kamu setting betul-betul supaya ketika nanti ada render lagi tidak tertumpuk file-file yang sudah kita render sebelumnya. Baik, sebelum saya praktek, saya pengen bertanya pada kalian. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan dulu atau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Mbak, Ya. faktor-faktor yang mempengaruhi lama rendering apa, Mbak? Lama rendering. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk temannya ya. Ya, bagus sekali. Sebelum kita praktek saya jelaskan dulu. Jadi ada beberapa hal terkait dengan lamanya proses rendering. Yang pertama, ini ada faktor internal ya. Kalau internal itu berarti bagaimana kita nyeting di blendernya. Itu terkait dengan jumlah objeknya. Semakin banyak objek yang kita modeling, semakin lama juga proses renderingnya. Kemudian kalau misalnya jumlah face, jumlah vertexnya, jumlah segmennya juga akan mempengaruhi proses rendering. Kemudian ada, kalau kamu kasih tekstur kemarin ya, tekstur itu kan kalau kamu satu-satu detail berarti juga akan prosesnya lama, gitu ya. Kemudian ada tipe render. Jadi ada beberapa tipe render, misalnya normal ya, kemudian pakai render yang pakai plugin kayak seperti di Mac itu juga sama, yaitu lama sekali. Kemudian faktor eksternalnya itu ya kayak kalau kamu punya komputer dengan spek yang tinggi ya, prosesornya tinggi, RAM-nya tinggi, VGA-nya tinggi, berarti proses rendernya juga cepat. Tapi kalau kamu masih komputernya masih jadul ya, misalnya masih, kalau dulu itu ada Celeron, kemudian ada Core 2 Duo, itu juga prosesnya lama intinya. Jadi itu hal-hal yang mempengaruhi dari proses rendering lamanya. Jadi ada internal, ada eksternal. Paham ya? Oke. Baik. Sebelum kita praktek ya, saya akan memberikan stimulus terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud rendering. Ini berarti kelompok pertama. Oke. Kelompok kedua ya, sebutkan komponen utama dalam proses rendering. Oke, yang kelompok tiga terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan render pass. Paham ya? Oke. Oke, untuk hasil diskusi ya, nanti mungkin yang mencoba kelompok satu dulu mungkin bisa menjelaskan tadi materinya tentang apa yang dimaksud dengan rendering. Nah, apa coba berdiri Mas, mungkin bisa. Oke. Rendering adalah proses akhir dari keseluruhan proses pemodelan ataupun animasi komputer. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk temennya. Baik, anak-anak, kita akan belajar untuk rendering. Saya menggunakan bahan dari materi yang sebelumnya, yaitu kursi. Silahkan diklik untuk rendering ya. Jadi di situ ada gambar seperti kamera ya. Untuk rendernya ada 3 jenis, ada EV, ada workbench, sama cycle ya. Kita coba untuk EV seperti ini, workbench seperti ini hasilnya. Kemudian yang cycle render itu seperti ini ya.
jadi nanti bisa dilihat perbedaannya dan hasilnya dari 3 jenis render yang sudah disediakan oleh Blender. Baik, kita mencoba akan menggunakan yang Eevee dulu ya. Di situ klik render engine-nya Eevee, kemudian render image ya. Di situ akan terlihat. Tunggu sebentar, ya baik, ini hasilnya. Kemudian kita simpan ke komputer kita, image save as. Kita coba pakai PNG atau JPEG juga bisa ya, bisa ada 2 pilihan. Nanti silahkan bisa kasih nama Eevee ya, biar nanti tahu hasilnya render image yang Eevee ya. Oke, save image. Oke, baik. Kalau sudah, kita akan mencoba yang render engine-nya pakai cycle render ya. Di situ kita klik cycle ya. Kemudian render image kita coba. Ini agak lama karena dia model rendernya itu per pixel ya. Oke. Ya, ini kalau prosesnya itu kelihatan. Kalau yang cycle itu dia rendernya kotak-kotak gitu ya. Nah, kalau tadi kan dalam bentuk sejajar gitu ya. Kalau ini kita coba yang cycle render. Oke. Tunggu prosesnya karena di situ memang kalau kita menggunakan objek yang banyak dan menggunakan tekstur yang lumayan banyak juga, itu lama waktunya akan panjang ya, karena dia menggunakan render yang cycle gitu ya. Baik anak-anak, ini hasilnya dari cycle render ya, lumayan lama ya. Kita juga nanti simpan gambarnya, image save as ya. Kemudian di situ kita kasih coba dengan nama cycle ya, biar nanti kita tahu perbedaannya antara render yang Eevee sama render cycle. Oke, klik ya. Baik, save as image. Oke, kalau sudah, kalian sudah praktek itu ya, lihat hasil keduanya sekarang ya. Jadi ada perbedaan ya, di situ dilihat ini yang Eevee, ini yang cycle ya. Jadi di situ dari bayangannya kelihatan keduanya ya. Kemudian teksturnya juga kelihatan ya. Dan hasilnya juga bisa dilihat perbedaannya ya. Baik, terima kasih. Anak-anak, terakhir saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang rendering. Rendering adalah proses akhir pada pemodelan 3 dimensi. Jadi proses output terakhir pada pemodelan 3 dimensi. Baik, sebelum kita pulang, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mas Ryan mungkin bisa mimpin teman-temannya. Yeah, please. After this class, let's pray together. Pray. Begin. Finish. Meeting to our teacher. Goodbye, sir. Oke. Selamat siang, selamat kembali ke rumah. Hati-hati ya. Oke, silakan bisa langsung pulang.